Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingatkan dari sekarang, sayang kalau Ramadan itu disia-siakan. Ya, kita sekarang melewati Ramadan masih ketemu. Saya punya adik di bawah saya langsung. Itu Ramadan ini sudah nggak ketemu karena kemarin diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit gitu ya. Jadi udah nggak ketemu Ramadan lagi. Ya, sudah setahunan lah. Ya persis di bawah saya, mirip lagi wajahnya gitu. Iya, bodinya yang sekarang nggak mirip ya. Ya, jadi itu ya, ayo Ramadan ini kita persiapkan dengan sedekah, ya, dengan bacaan Quran, dihitung, beneran dihitung. Ramadan itu tarbiyah buat kita, tahu tarbiyah, pendidikan buat kita semuanya. Bulan Ramadan itu mentarbiyah kita, mendidik kita, gitu loh. Kita itu didoktrin selama 1 bulan puasa, ya kan? Selama 1 bulan baca Quran, lebih rajin sih. Biasanya baca Quran, tapi kan cuma 1 halaman, 2 halaman. Tapi di bulan Ramadan itu kita berusaha maksimal, ya apa ya? Beneran. Dapat berapa kali khatam? 2 lumayan lah, kerja gitu loh, dibelain kerja gitu ya, 2. Apalagi kerja waktu itu ada yang sampai 4 di sini ya. Ada yang 5 kali hatam. Itu luar biasa loh, 5 kali hatam itu kalau plus kerja. Saya tahun kemarin 5 itu balapan sama anak saya yang di Yordan. Ya. Terus Lala ini cuma dapat 4, alasannya haid tuh. Iya sih memang gitu ya. Ya. Makanya kalau sekalian kerja plus 5 hataman, keren banget itu. 1 hari itu bisa 5 juz sampai 6 juz. Kalau pengen hatam yang nggak pakai head gitu. Ya, nggak pakai head itu. Kalau pakai head itu bisa di atas itu. Gitu. Jadi sebulan penuh baca Quran, masya Allah. Sebulan penuh sholat tahajud terus ya kan, nggak ketinggalan kan insya Allah Ramadan. Kecuali head ya, nggak usah dibilang kalau itu. Baca Quran terus. Sholat tahajud terus gitu loh ya. Sabarnya kita pagi-pagi harus ngurusin, padahal harus kerja gitu kan, ngurusin sahur. Alhamdulillah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama 1 bulan itu akan membekas insya Allah ya. Kita ingatkan sholat ini loh, dari kecil loh kita itu ya, begitu, dan membekas itu sampai sekarang. Coba sekali hari, sekali waktu aja nggak usah sholat, nggak bisa. Nah, diharapkan makanya Allah kita takut itu selama 1 bulan penuh kita ditarbiyah di bulan Ramadan. Ini kenapa sih ditarbiyah di bulan Ramadan itu? Supaya kita takwa kepada Allah. Bekas-bekas yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diharapkan masih dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ini masih punya utang puasa. Alhamdulillah ya, orang solihah ya begini ini ya Bu. Amin. Iyalah, masa udah mau Ramadan masih punya utang. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi kebaikan ini nanti yang akan membekas sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya. Emang udah berapa kali hatam dari Ramadan kemarin sampai nih masuk Syaban? Berapa kali hatam? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu berapa? 2 kali. Innalillahi. Masya Allah, gak ada yang 5 kali hatam. Astagfirullahaladzim. Harusnya itu 7 sampai 8 itu minimal 7 kali hatam atau sampai 8, karena setahun loh ya. Kalau misalkan 7 atau 8 itu karena dihitung kalau Kamis malam Jumat itu yang dibaca Kahfi, Yasin ya kan, Rahman ya, Rafi'ah dan Al-Muluk, diambillah yang mana. Karena jadi tiap Kamis malam Jumat itu nggak baca 1 juz itu. Ini 1, 2,
Halo, nggak ada yang 5? Aduh, barakallah. Ya Allah. Ada yang 5? Ngacung dong. Dari puasa kemarin. Iya. Oh lebih. 1 hari 1 juz memang. Sebulan bisa 1,5. Alhamdulillah. Sebulan bisa 1,5 juz. Berarti bisa 10 kali hatam. Nah, makanya punya grup enak kalau punya grup Bu. Khatam kasih mahkota cekrek mahkota 1 tanggal berapa. Hari ini cekrek mahkota 2 tanggal berapa, itu cuma buat iniin aja sih, penyemangat aja gitu. Ya, ayo baca Qur'annya jangan lupa. Ya, Imam Syafi'i kenal? Imam Syafi'i tahu lah, tapi Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu 60 kali hatam. Gak kerja ya? Enggak kerja. Makanya nolnya gelinding aja berat ya kalau kerja ya. Nolnya gelinding kan berarti 6 kali hatamnya, itu berat ya. Enggak apa-apa lah, 3 kali lah, jangan 1, 2, 3 ya. Khusus bulan Ramadan. Karena memang mengkhususkan ya. Para sahabat-sahabat, para imam, ya, ulama kita itu memang mengkhususkan Ramadan itu khusus ibadah, sehingga mereka itu nggak kerja. Memang kalau ibu-ibu kan malah justru Ramadan itu kerja. Kenapa? Mau dapet apa? THR. Kalau para imam itu karena usaha sendiri, mereka sendiri yang punya, jadi Ramadan full. Mereka menyisakan uangnya menabung untuk biaya bulan Ramadan. Kalau kita menabung untuk pulang kampung, itu ya. Jadi ayo, memang khusus Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya ada malam Lailatul Qadar. Itu dicari, jangan pulang kampung melulu. Udah sampai kampung udahlah lupa semuanya, baca Qurannya lupa. Ya, kalau udah pulang kampung kan begitu, baca Qurannya lupa, tahajudnya lupa, pokoknya ngobrol terus. Gitu. Ya Allah, sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Lebaran lah, udahlah lupa semuanya. Padahal justru di akhir Ramadan itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sepanjang jalan itu kita bisa zikir, sepanjang jalan kita bisa baca Quran. Kan ada headset yang didengerin apa? Lagu. Ya Pak ya. Ya. Jadi ayo Bu, beneran ya. Saya berharap kita semua nanti ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketemunya di surganya Allah itu dengan apa amalan yang ada di bulan Ramadan. Ya, apalagi ibu semuanya sudah berpuasa, nyiapin orang puasa. Kalau di rumah orang yang berpuasa ada 5, maka kita akan mendapatkan 5-5-nya pahala. Kita sendiri sama punya suami, anak, segala macam, itu ke kita, karena kita yang nyiapin makan. Mereka makan sahur, kita yang nyiapin, kita dapat pahala. Ya kan kita yang kan kita yang mengusahakan. Masa malam-malam beli, jarang kali. Ya, terus buka puasa kan kita yang menyiapkan. Ya, malam-malam pulang kerja nyiapin. Ya, orang puasa buka puasa itu kita juga dapat pahala puasa 5-5. Belum kerja di sininya. Berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku mau kerja karenamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngomel. Ya. Jangan ngomel sampai rumah. Capek tau Mas. Puasa kerja juga. Nah, jangan ngomel, itu pahalanya jihad fisabilillah. Memberikan uang kita buat kebutuhan rumah tangga itu sedekah yang masya Allah pahalanya. Suami aja yang punya kewajiban nafkahin kita, ya pahalanya sedekah. Bagaimana kita yang tidak punya kewajiban apa-apa? Uang ibu-ibu itu uang ibu-ibu sendiri loh. Gak ada kewajiban untuk ngasih ke suami, gak ada kewajiban untuk beli beras, beli skincare aja sebenarnya. Tapi kan pada ikhlas, ya enggak? Boro-boro.
sekali waktu memanjakan Bu, sekali waktu datang ke salon, aku mau perawatan, itu sekali waktu, ada paling cuma 300.000, beli beras. Makanya itu ya, kalau ibu-ibu kan mikirnya ke situ ya, 300.000 beli beras udah dapat berapa liter? Seliter 13, udah sebulan itu 300.000 beli beras, bisa jadi. Iya, itu kan saya ngomong, itu kan kewajiban suami sebenarnya ya, bayar sekolah, ya Bu, masak, semuanya itu kan kewajiban suami. Sebenarnya uang ibu itu untuk kesenangan ibu sendiri. Oh enggak, kan dia suruh takbir kagak suaminya nggak ngerti gitu Bu. Iya ya, kita tiap bulan dikasih suami ini buat belanja, itu belum nafkah buat kita sebenarnya. Buat apa? Buat keluarga. Nafkah kita ini loh, Deni buat kamu ke salon, ini buat kamu beli baju, itu nafkah buat kita. Iya, makanya jadi nafkah yang diberikan suami ke kita itu harusnya pribadi kita, tapi kita sabarnya luar biasa, pahalanya gede ya. Saya ikhlas, kata ibu, aku ikhlas suami, nggak apa-apa, uangku dipakai bayar anak sekolah, buat beli beras, beli apa, selama ibu ikhlas, maka itu jihad fisabilillah dan sedekah yang ketika kita lakukan di dalam surat Al-Baqarah 261, seperti menanam sebutir biji, dia akan bercabang menjadi 7 dan di tiap cabang ada 700 kali lipat. Masya Allah, makanya jangan ngomel aja, ya Allah ya, 700 kali lipat dikasih oleh Allah di yaumil qiyamah Bu. Ya Allah, boro-boro beli cincin, boro-boro beli gelang, tapi 700 kali lipat itu diberikan kepada kita di yaumil qiyamah, itu pahalanya ya Allah. Nah betul, kalau mau ngomong 700 kali lipat, 700 kali lipat begitu. Iya bener itu, apalagi itu dikerjakan di bulan Ramadan. Umi, aku kan sudah sedekah ke keluarga, gak usah kali sedekah ke yang lain, pelit minta ampun. Dari 4 juta ya, itu keluarnya kan yang kalau zakat itu kan 25 per juta, per sejuta per juta. Keluarin lah biar berkah, cuma 100.000 cek. Iya kan? Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Jadi ke saudara yang butuh. Misalkan kita punya saudara 3. Kemarin dia yang butuh, kasih. Tahun bulan ini dikasih, tapi jangan ngomong ini zakat ini sedekahku ya. Orang tuh walaupun nggak punya, kalau dibilang ini sedekah, ini zakat, nggak mau. Sakit rasanya ini. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua jangan diniatin sedekah ya, hadiah. Tapi dari Allah nanti akan mendapatkan balasan itu sedekah luar biasa. Ya, jadi walaupun kita sudah dapat sedekah yang segitu banyaknya, tetap memberikan kepada fakir miskin itu boleh. Ya, sedekah subuh jalan, alhamdulillah. Tapi jangan diambil ya, utang kalau misalkan ini. Kan sedekah subuh itu kan biasanya kan di kaleng ya. Ada apa-apa cepet kok nggak ada, buka aja kaleng, ambil 20.000 misalnya, utang. Kalau bukan buat sodako, utang. Kalau misalkan ada di tempat saya itu ada tuh, kalau manggil itu suami saya, Pak Ahmad, Pak Ahmad, minta agak-agak apa namanya error gitu ya, bocor halus gitu kan. Nah itu saya ambilin dari infak, boleh karena kita sedekah. Pengamen, ya Allah, peminta-minta, jangan pengemis sekali ya, Masya Allah. Itu boleh diambilin dari situ. Sedekah misalkan hari Jumat berkah, pas kita lagi gak ada uang, boleh diambil dari situ, asal untuk sedekah, bukan buat beli gado-gado. Kalau beli gado-gado itu pinjem, nanti dikembalikan lagi. Saya
kadang-kadang bikin gak ada receh ya, buka itu kan, ya 20.000 pinjam dulu ya Allah, pinjam dulu gitu ya, dan diingetin harus dibayar. Nah iya, orang itu sedekah kok ya. Jadi sedekah subuh itu cuma menunggu banyak supaya kalau ngasihnya lumayan gitu loh. Emang lu mau nyari 2.000 malam-malam nggak ada subuh-subuh, makanya disimpenin di kotak itu ya. Dan itu luar biasa gitu. Ya gimana kalau suaminya aja yang sedekah subuh udah ini nggak apa-apa, atau suami istri mau sedekah subuh dua-duanya juga boleh gitu, asal di situ sudah ada kotak untuk sedekah subuh ya. Itu luar biasa, itu malaikat itu turun langsung ngedoain kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tangannya begini aja nggak pernah sedekah, maka juga didoakan oleh malaikat untuk apa? Untuk kehancuran kita. Naudzubillah. Dan sedekah subuh itu nggak cukup kalau untuk sedekah badan kita. Kita ini ya ada ruas-ruasnya, masih ingat ya? Ingetin lagi. Ruas-ruas kita ini, ruas-ruas tubuh itu ada 360 ruas. Coba hitung aja kalau nggak percaya. Dari jari, dari kaki semuanya 360 ruas. Dan setiap matahari terbit harus disedekahkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu sedekah. Ya, memberikan memberikan uang kepada orang itu sedekah. Tapi semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Itu sedekah buat seluruh tubuh kita. Makanya sholat duha minimal jangan 2. Ya, 2 itu untuk sedekah tubuh. Bangun lagi dong, 2 rakaat lagi untuk rizki, gitu loh. Ya, paham ya? Iya. Kalau ini nanti kita langsung ingetin lagi, di 2 rakaat belum kali ya, ini baru sedekah. Nah, iya kan? Ya, bangun lagi 2 rakaat. Walaupun bukan wasamsi dan waduha nggak apa-apa. Kuliah kulhu itu lagi keluarnya mas. Iya, boleh. Kalau misalkan 8 rakaat tapi wasamsi sama waduha Boleh aja, tapi kenapa nggak dibedain aja juga nggak apa-apa. Ada alam nasroh. Alam nasroh kan dikasih kemudahan gitu kan sama Allah. Ya, alam nasroh itu ayat yang luar biasa. Wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi bersama kesulitan itu Allah berikan kemudahan. Itu yakin deh. Ya, iya, sampai diulang 2 kali. Ya, saya tuh kalau mau berangkat itu pasti bismillah, ya Allah beri keselamatan, beri kekuatan, beri kesehatan. Itu disebut semuanya, beri kelancaran, walaupun dekat ke KMK gitu. Ya, soalnya sering nyesek di KMK aja, ke situ aja dekat, ngantrinya di situ ada apa namanya itu, akhirnya apa? Ngojek. Berapa kali kan di situ sampai ngojek. Itu makanya kalau apapun gitu ya, minta sama Allah mau berangkat. Ya, ada duit cuma ke situ, rumahku di Cikupa, enggak juga harus. Ya, kan kita nggak ngerti bu, tahu-tahu di tengah jalan ada aja yang menghambat kita. Maka minta keselamatan, minta kelancaran, minta kemudahan sama Allah, gitu ya. Makanya pernah ada sahabat ini itu untuk doa. Habis sholat, cium aja kabur, kata Rasulullah. Emang nggak doa? Enggak ya Rasulullah, emang nggak butuh sama Allah? Kamu itu butuh sama Allah. Akhirnya sahabat itu setelah ditegur sama Rasulullah, dia berdoa setiap habis sholat, berdoa sampai dia nggak punya garam, minta sama Allah, ya Allah nggak punya garam ya Allah. Cemen kan garam, tapi kalau garamnya Himalaya nggak cemen juga tuh. Ya, mehong ya, garam. Jadi sampai ke tergantungannya kepada Allah itu cemen, garam aja sampai minta sama Allah. Itu artinya apa? Ketergantungannya kepada Allah luar biasa. Sudah habis belum sampai? Oh iya, ya nggak apa-apa. Orang saya juga nggak cepet-cepet. Walaupun habis ini saya juga ngisi lagi. Ya, jadi itu ya tergantungnya sama Allah. Sampai garam minta itu
udah luar biasa. Memang ya kalau kita nggak di niat kita misalnya ya nyari uang aja 1.000 perak aja kalau Allah nggak kasih ya dikasih loh. Susah nyari 1.000 itu, lihat jalan-jalannya. Ya Allah, itu jangan pelit orang-orang yang di jalan, dorong-dorong gerobak, nyari sampah itu segunung baru cuma dapat 10.000. Ya enggak? Itu turun kasih 10.000 itu sewenangnya luar biasa. Dan sedekah yang momennya tepat, sedekah yang momennya tepat dilipat gandakan oleh Allah. Sewenang. Kan ada sahabat ya. Ini masalah sedekah, nanti bulan Ramadan juga banyakin sedekah ya. Kasih kalau memang di lingkungan kita ada masjid dikasih apa? Buat buka puasa takjil. Oh, takjil hilang. Takjil ya. Gitu. Kalau di kelompok di gang saya itu dikumpulin uang daripada takjil double gitu ya. Mubazir dikumpulin uang dikelola. Itu keren tuh takjilnya. Jadi tiap hari ada, selalu ada. Dan sebanyak orang yang datang gitu. Dan ada ngaji anak-anak tuh sebanyak anak-anak yang datang. Gitu ya. Jadi ada seorang sahabat zaman Rasulullah itu nggak punya kerjaan. Pernah saya ceritakan. Terus 3 hari nggak makan. Pernah nggak 3 hari nggak makan? Astagfirullahaladzim. Laparnya sehari nggak makan aja lapar ya. Gitu. Ya Allah nggak punya uang. Di tengah jalan dia dikasih roti 3 roti sama sahabatnya. Pernah ya cerita ya 3 roti sama sahabatnya. Alhamdulillah. Pulang dia. Pulang bawa 3 roti, udah bayang dia anak istrinya makan seneng banget. Di tengah jalan ada 3 anak yatim yang nangis sama ibunya, belum makan 3 hari juga. Dengan spontan gak mikir panjang dia kasih tuh roti itu tadi ke anak-anak yatim. Ibunya nangis sampai berdoa untuk dia. Ya, ayah sudah, ya Allah, sudah seneng udah anak yatim sudah. Ya Allah, anak makan apa ini? Udah gak ada lagi gitu ya. Bukan dia nyeselin yang tadi, cuma mikir lagi, ya Allah anakku dan istriku belum makan. Di tengah jalan ketemu sama seorang sahabat, pulang kamu. Kenapa? Pulang cepet, istrimu lagi banyak uang, ada orang datang gitu ya. Dia udah pusing banget, belum makan, dianya belum makan, keluarganya belum makan, gimana coba gitu ya. Akhirnya ada orang yang bayar hutang dulu di bapaknya, hutang buat modal usaha gitu loh. Bapaknya udah meninggal, itu usaha sukses berapa tahun. Dia nyari anaknya yang laki-laki tadi untuk bayar utang plus keuntungan buat yang tadi apa, buat usaha. Jadi kaya raya, alhamdulillah. Pulang kaya raya. Setiap hari dia sedekah gila-gilaan. Ya, sedekah gila-gilaan, sedekah gila-gilaan. Dia pikir surga dong. Ya kan? Selama ini dia nggak punya, nggak bisa sedekah. Ketika kaya raya dia sedekah gila-gilaan. Dia ngimpi malam-malam. Dengan bangganya dia akan mendapatkan surga dari sedekah yang setiap hari dilakukan oleh dia gila-gilaan ke fakir miskin. Ternyata di mimpi itu ditimbang. Ya Allah, amalnya ditimbang. Segitu banyaknya sedekah, gak ada artinya. Yang berat apa? Amal buruknya. Astagfirullah, kata dia gitu. Ya, padahal merasa sedekahnya banyak dan dia merasa ikhlas karena Allah gitu. Ternyata enggak diterima itu sedekah yang segitu banyak. Ya Allah, neraka dapatnya gitu. Akhirnya apa? Malaikat tak dulu. Ada amalan yang belum ditimbang. Satu lagi amalan yang belum ditimbang. Ternyata apa? Roti yang 3 tadi ditimbang. Akhirnya apa? Seimbang. Masya Allah, seimbang doang, belum juga masuk surga, seimbang coba. Ya, akhirnya dia udah sedih banget seimbang. Kata malaikat, ada satu lagi yang masih ketinggalan. Apa? Doa ibu anak yatim tadi dan tangisan ibu anak yatim tadi. Tadi akhirnya apa? Timbangannya. Nah, makanya hati-hati, ternyata yang diterima itu yang cemen tadi gitu loh. Roti cuma 3 dan itu ikhlas karena Allahnya luar biasa itu. Ya. Orang ibu-ibu sekarang pinter kok nyatet. Iya kan? Sedekah cekrek, upload.
Ya enggak? Iya, sedekah. Cuman sebungkus nasi cekrek. Kata malaikat udah nggak usah nyatet, tau udah catat sendiri gitu ya Bu ya. Allahu Akbar. Jadi itu ternyata ada seorang imam, kalau nggak salah Abu Hanifah. Dia masuk surganya karena apa? Sedekah sama nyamuk. Tulisan ditetesin nyamuk. Ya antara nyamuk dan lalat udahlah terserah itu mah ya. Nulis ditetesin, ya ngumpullah yang haus-haus binatang-binatang kecil tadi diminum. Ternyata dia masuk surganya, gitu ya. Dari mimpinya itu apa? Itu tadi tetesan tinta yang diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Itu yang bisa membawa ke surga. Ya Allah. Makanya jaga ikhlas ini luar biasa ya. Kan ada ya yang di TikTok itu ibu-ibu jualan lanting apa itu kan, apa kelanting kalau kata orang Jawa itu ya, pokoknya kue-kue gitu. Dia netesin buat semut. Dia jualan, dia netesin. Sayangnya masuk TikTok, takutnya apa? Enggak lillahi ta'ala lagi. Iya, ibu itu selalu netesin buat semut. Gulanya itu keren itu, Masya Allah. Bisa dicoba. Habis waktunya. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca suratul Fatihah.